Halo, kalian kembali mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya Suntar. Nah, melanjutkan episode lalu yang membahas pentingnya filsafat, kali ini kita akan bergerak menuju pembahasan tentang definisi filsafat. Let's go! Profesor Dr. Bambang Sugiarto mengatakan filsafat itu memang ruwet, tapi lebih ruwet hidup yang dijalani tanpa dasar yang jelas. Filsafat berusaha menjernihkan benang kusut kehidupan supaya hidup lebih jelas. Banyak persoalan, sebenarnya itu bukan persoalan. Nah, ini adalah kutipan yang saya ambil dari Profesor Bambang Sugiarto, seorang guru besar. Dia dosen filsafat di Unpar. Dan hal ini senada dengan pembahasan saya di episode sebelumnya. Oke, kita sudah menangkap suatu sense ya. Filsafat itu begitu penting dan sangat dekat dengan kita. Filsafat sangat manusiawi. Tapi ini belum menjawab apa itu filsafat. Filsafat itu sendiri apaan sih? Apakah itu adalah cara berpikir? Atau filsafat itu suatu seni hidup? Atau filsafat itu suatu ilmu? Filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi, ini sebenarnya adalah apaan? Nah, pertama-tama kita akan lihat dari segi historisnya dulu. Untuk kenal seseorang ya, kita kan biasa perlu tahu cerita hidupnya kan. Dari ngobrol, dari dia cerita, lalu kita makin dekat gitu ya. Dari cerita. Buku Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey ya, itu ada cerita tentang seorang ayah yang membawa anak-anak yang berisik di kereta. Mereka teriak-teriak, lempar mainan, dan seterusnya. Lalu seseorang sangat kesal di dalam kereta itu ya karena terganggu. Lalu menegur sang ayah. Harusnya bisa dong berbuat sesuatu terhadap anak-anak ini. Lalu ayah dari anak itu minta maaf dan mengatakan, iya, saya harusnya bisa berbuat sesuatu. Tapi kami baru saja dari rumah sakit. Ibu mereka baru saja meninggal. Jadi saya juga bingung harus berbuat apa kepada mereka. Anak-anak ini juga tidak tahu harus bagaimana bersikap untuk mengatasi kesedihan mereka. Orang yang tadinya kesal malah jadi sedih dan bersimpati. Kenapa? Karena tahu ceritanya. Kisah hidup memiliki kekuatan menggerakkan hati. Cerita hidup juga yang membawa kita untuk mengenal seseorang lebih dekat. Maka pertama-tama saya akan melakukan pendekatan historis ya. Kita lihat dulu secuil sedikit sejarah untuk melihat filsafat itu seperti apa supaya kita lebih kenal filsafat. Oke. Nah, ini kalau kita melihat ya buku Principia karya Isaac Newton yang legendaris dipublish tahun 1687 ya, 1687. Ini salah satu buku revolusioner ya di dalam dunia sains ya. Judul lengkapnya Mathematical Principles of Natural Philosophy. Nah, ini ada muncul kata filosofi. Sekali lagi ya, Mathematical Principles of Natural Philosophy. Kalau kita buka bukunya dan lihat sebenarnya ini buku tentang apa, ternyata isinya fisika sama matematika. Loh, jadi ini sains ya, ilmu alam atau filsafat. Kok aneh sih? Nah, seorang yang namanya Adam Smith sering dikatakan sebagai bapak kapitalisme ya. Orang yang belajar ekonomi pasti tahu deh gitu ya. Dia menulis satu buku yang cukup terkenal ya. Potongan judulnya adalah The Wealth of Nations ya. Ini buku yang akan menjadi fondasi bagi ekonomi pasar bebas. Sebelum menulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1776 dipublishnya gitu ya. Dia menuliskan satu buku, The Theory of Moral Sentiment. Dia adalah seorang dosen etika, mengajar filsafat moral. Jadi kalau kali ini kita tanya lagi gitu ya, muncul satu pertanyaan, ini ekonomi ya atau filsafat? Ya, kenapa kok ada muncul Theory of Moral Sentiment? Nah, kalau kita beralih kepada 2000 tahun yang lalu, ada seorang ahli ilmu alam. Dia suka meneliti binatang, mengamati tumbuh-tumbuhan, ya. Istilah sekarang ya ahli biologi lah gitu ya. Tapi juga dia seorang ahli fisika.
ada tulisannya yang berjudul De Anima ya. Dan menariknya, ada kelompok-kelompok tulisan yang sekarang itu diberikan satu bagian judul physics. Dan kata physics ini yang kita kenal menjadi istilah fisika sekarang. Nah, di dalam tulisannya tentang fenomena gerak ya, motion ya, tentang gerak, itu ada istilah di dalam tulisannya actus dan potensia. Dan kita tahu sekarang di fisika ada istilah energi potensial. Dia, Aristoteles, adalah guru Alexander the Great, ya, Iskandar Agung. Menariknya dia juga membahas etika, metafisika, logika, retorika. Pertanyaannya nih ya, dia itu saintis atau filsuf? Tadi saya sudah kasih beberapa contoh. Tampaknya filsafat dan ilmu itu tidak jauh relasinya. Kalau pernah ada yang bilang matematika itu queen of science, maka di zaman dulu filsafat boleh dikatakan semacam mother of science. Ya, atau boleh juga ya, filsafat itu disebut sebagai general science atau ilmu umum. Maka natural science sekarang ini seperti fisika, biologi, astronomi itu dulu disebut dengan istilah filsafat alam atau natural philosophy. Ilmu sosial ya atau social science sekarang seperti sosiologi, politik, ekonomi, psikologi ya itu dulu disebut dengan istilah moral philosophy. Nah, setelah memasuki zaman Renaissance ya atau Renaissance ya, masuk ke dalam abad pencerahan, itu nanti ya filsafat itu akan terjadi spesifikasi sampai terjadinya pemisahan ilmu-ilmu ya yang makin matang dan spesifik itu di abad 19. Makanya ilmuwan dulu ya itu disebut sebagai filsuf juga. Dengan kata lain, filsafat adalah induknya ilmu-ilmu modern sekarang ini. Ilmu sekarang kan sangat spesifik ya, dan pengaruhnya itu ya kita tidak dapat pungkiri lagi. Bahkan masuk sampai keseharian pekerjaan, relasi, persahabatan gitu ya, keluarga, negara, dan lain-lain. Misalnya, dalam dunia pekerjaan ya, itu tim HRD waktu interview karyawan baru ya, calon karyawan baru, itu mereka biasanya ada lihat aspek psikologisnya. Waktu diwawancara ya dilihat tulisannya misalnya. Ada yang tulisannya sangat kecil dibandingkan dengan tempat yang tersedia. Maka kita mulai analisa, oh mungkin orang ini agak minder. Dia merasa terintimidasi, misalnya begitu ya. Ada yang kalau tanda tangan itu besar sekali ukurannya, melewati kotak yang tersedia dan tarikan garisnya tegas misalnya. Oh, orang ini sangat percaya diri. Dia tidak mau dibatasi, selalu membuat penerobosan. Misalnya begitu ya. Nah ini kalau kita ingat ya, ada kasus yang mengerikan ya dan menyedihkan dari bulan Maret lalu, anak SMP membunuh anak kecil umur 6 tahun. Lalu waktu dilihat ya gambar daripada dari anak SMP ini ya, dia kan menggambar, lalu di situ gambarnya dianalisa oleh psikolog, ada gambaran yang sangat merupakan situasi kesedihan ya, wanita yang sedang sedih, lalu ada gambar Slenderman ya, tokoh yang menyeramkan. Jadi dari tulisan, dari gambar, kita bisa melihat ada semacam nuansa ya, atau gambaran karakter atau suasana hati seseorang. Nah, contoh lain tentang pengaruh perkembangan ilmu, kita bisa melihat dalam dunia medis misalnya. Dokter bedah, ketika akan melakukan tindakan bedah ya, itu mereka memakai baju hijau muda ya, yang kebiru-biruan. Nah gini ya, coba kalian bayangkan ya, kalian itu melihat gambar apel, misalkan ada kertas A4, lalu gambar apelnya cukup besar, lalu gambar apelnya itu warnanya sangat merah. Nah, teman-teman misalnya pelototin gambar itu jangan kedip selama 20 detik. Selama 20 detik, lihat gambar itu, jangan kedip. Lalu setelah 20 detik, alihkan pandangan ke tempat yang warnanya sangat putih. Misal tembok. Ya, lihat pada tembok yang warnanya sangat putih. Nah, apa yang terlihat? Nanti akan muncul ada bayangan apel, ya. Warnanya apa? Warnanya adalah hijau. Jadi ketika mata kita lelah melihat warna merah, maka kita perlu melihat warna hijau. Itu sebabnya ya dokter bedah dan rekan-rekannya memakai baju warna itu.
Karena terlalu lama lihat darah. Operasi bisa berjam-jam, bahkan ada yang sampai belasan jam ya. Pernah ada satu berita gitu ya, itu dikatakan dokter dan rekannya terkapar karena lelah. Ini habis operasi 32 jam. Bayangkan ya, itu 1 hari lebih. Jadi mata mereka itu terlalu lelah karena melihat warna darah yang merah itu ya, lalu diantisipasi dengan mengalihkan matanya ke baju rekannya. Jadi bayangkan ya, dulu semua ilmu-ilmu yang dahsyat itu ya, hulunya, kan ada hulu ada hilir ya, hulunya ada di filsafat. Jadi tidak terlalu salah kalau kita mengatakan filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Karena kedekatan antara filsafat dan ilmu-ilmu lainnya itu jelas dalam segi historisnya. Gak heran ya, sekarang ada filsafat ketuhanan, filsafat manajemen, filsafat teknologi, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat ekonomi, bahkan ada filsafat matematika. Loh, kok ada filsafat matematika? Iya, contohnya nih ya, apa itu angka? Nah, apakah angka itu cuma sekedar simbol-simbol yang menyatakan kuantitas atau jumlah? Angka itu sebenarnya ada gak sih dalam dunia nyata? Atau angka itu cuma ada di dalam pikiran? Ada yang mengatakan matematik itu cuma bahasa. Kalau angka itu cuma sekedar bahasa, ya, berarti kan ada rules ya, ada grammar gitu ya. Tapi kok sangat teratur ya, sedemikian teratur. Ambil contoh misalnya. Coba misalkan ya, kita sama-sama menghitung 321, angka yang ini ya berurutan turun ya, 321 dikurang dibalik 123. Jadi 321 dikurang 123. 321 kurang 123. Hasilnya 198. Sekarang saya ambil angka yang lain, sama. Jadi angkanya menurun berurutan dikurang angkanya dibalik. 432 dikurang 234. Hasilnya 198. Lalu 543 kurang 345. Hasilnya juga 198. 654 dikurang 456, hasilnya 198. Lalu satu lagi, 987 dikurang 789, hasilnya 198. Jadi ternyata hasilnya sama, yaitu 198. Nah, kalau cuman sekedar grammar ya, angka itu adalah cuman sekedar simbol-simbol untuk menyatakan sesuatu, kenapa ada keteraturan yang sangat demikian ketat seperti ini? Kenapa matematika bisa powerful dan sangat efektif dalam menjelaskan keteraturan alam semesta ini? Paul Dirac ya, seorang pemuda brilian yang dianggap seperti Einstein. Nah, Paul ini dia menggabungkan persamaan matematik, teori mekanika kuantum, persamaan Schrödinger ya, dengan relativitasnya Einstein. Ini sangat brilian sekali. Lalu kemudian dia mendapatkan hasil yang mengkagetkan dari penurunan matematik saja ya. Jadi ini tidak ada hasil pengamatan, betul-betul dia hanya menurunkan dari hasil matematikanya saja. Dia mendapatkan hasil yang mengkagetkan, yaitu apa? Elektron bermuatan positif. Selama ini yang namanya elektron, ya pasti muatan negatif lah gitu ya. Dari J.J. Thomson sampai model atom Niels Bohr, elektron muatannya negatif. Ini kok ada hasil matematik yang didapatkan hasilnya muatannya positif. Ternyata beberapa tahun kemudian ditemukanlah positron. Ya, jadi saya mau tanya, angka itu apa betul sekedar bahasa? Kalau memang iya, kenapa bisa prediksikan keberadaan partikel yang bahkan tidak mungkin terpikirkan dengan sangat akurat? Apa itu angka sebenarnya? Teman-teman tahu Pythagoras ya, dia memiliki banyak murid dan membentuk suatu sekte. Nah, menarik, kaum Pythagorean ini sangat mengidolakan bilangan rasional. Bahkan ada catatan yang mengatakan mereka melakukan penyembahan terhadap angka. Mengapa mereka melakukan itu? Ada apa dengan angka? Nah, pembahasan filsafat itu akan masuk ke dalam ya, bahkan kepada ilmu-ilmu, dan salah satunya termasuk matematik. Mengapa bisa begitu? Karena ada kedekatan relasi antara filsafat dengan ilmu. Jadi maaf saja ya kalau ada ilmuwan yang menghina filsafat, bilang filsafat itu gak guna, filsafat itu gak jelas, filsafat itu bentar lagi bakal tewas lah gitu ya. Itu artinya dia gak belajar sejarah, dia gak tahu apa itu filsafat. Seperti anak yang tidak mengakui ibunya gitu ya. Again, sangat bisa kita katakan filsafat adalah induk dari ilmu. Sekali lagi, filsafat adalah induk dari ilmu.
Oke, selanjutnya kita akan melihat filsafat dari akar katanya. Kata. Kata-kata itu mengandung atau membawa makna. Ketika orang tua memberikan nama kepada anak, maka nama itu membawa pengharapan. Saya kurang tahu ya, tapi setahu saya sih, jarang ada orang yang namanya misalkan dikasih nama Bego atau Sinting gitu ya. Kayaknya agak kasihan sih ya kalau ada nama mungkin yang kayak aneh-aneh gitu ya. Itu biasa bisa jadi pembulian buat anak itu di sekolah gitu ya. Diisengin sama teman-temannya karena namanya aneh gitu ya. Saya pernah nanya sama mama saya, kenapa nama saya Suntar gitu ya. Lalu mama saya bilang, waktu saya lahir gitu ya, lalu digendong sama mama saya, papa saya datang. Lalu papa bilang, Sun ya. Mama bilang, entar. Makanya jadilah nama saya Suntar. Nah, saya nggak tahu ini benar apa bercanda gitu ya. Tapi sampai sekarang nama saya artinya apa itu masih misterius. Tapi oke lah gitu ya. Ada yang kelihatannya agak ngasal. Bahkan ada yang namanya dikasih ya oleh ketua RT. Karena ada nama yang sama gitu ya, yang tercatat yang sama. Lalu ditambahin oleh nama belakangnya oleh ketua RT secara acak ya. Ya tentu saja atas persetujuan orang tuanya ya. Tapi secara umum nama itu membawa harapan ya dari orang tuanya. Nah, tapi kita perlu hati-hati nih ya dengan kata-kata yang digunakan. Karena makna itu selalu ada di dalam konteks. Ada tafsiran terhadap suatu arti kata dalam budaya tertentu. Misalnya ya, ada berita baru-baru ini kan di masa PSBB ini heboh tentang pembagian makanan. Ya, pembagian makanan tentu saja ini niatnya baik ya, tapi yang bikin heboh adalah nama yang menempel di bungkusan makanan tersebut. Jadi itu dicap ya dengan tulisan nasi anjing ya. Lalu masyarakat langsung heboh lah. Masa dikasih daging anjing gitu ya? Itu kan haram misalnya gitu ya. Lalu setelah diklarifikasi, itu bukan daging anjing katanya ya. Itu betul-betul kayak makanan biasa. Ada nasi, ada daging sapi, ada tempe gitu ya. Itu biasa gitu ya. Lalu pertanyaannya, mengapa namanya itu nasi anjing gitu ya? Nah, lalu setelah diklarifikasi, itu katanya sekedar nama saja, karena anjing itu adalah gambaran kesetiaan. Setia kepada pencipta, setia kepada negara, dan seterusnya gitu ya. Lalu kenapa anjing? Dan tentu saja ini adalah gambaran yang lebih besar ya. Jadi porsinya itu lebih banyak, karena anjing lebih besar dari kucing, kan ada nasi kucing kan ya. Jadi ini porsinya lebih besar gitu ya. Nah, jadi kita perlu lihat ya, istilah ini hati-hati sekali gitu ya. Itu bisa salah tafsir. Istilah bisa menimbulkan kesan tertentu dan bisa saja salah tafsir ya jika kita nggak mengerti konteks kata dalam budaya tersebut. Suatu kata dalam suatu bangsa ya artinya bisa positif, tapi dalam bahasa lain ternyata artinya bisa negatif. Misalnya nih ya, misalnya ada pasta gigi ya yang pernah dihasilkan oleh suatu perusahaan, itu waktu itu menggunakan merek ada kata darknya, ada kata yang bernuansa gelap gitu ya. Sempat bermasalah di Amerika ya. Kenapa? Karena di situ itu ada semacam ketegangan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Jadi masih ada nuansa ketegangan. Ingat ya, mereka ada konteks perbudakan gitu ya. Nah, kata dark itu kan nuansanya artinya gelap. Ya, mungkin maksudnya kan memutihkan gigi gitu ya, dari gelap menjadi putih gitu ya. Tapi masalahnya isu putih dan kulit hitam di Amerika itu panas ya. Maka akhirnya namanya diganti. Menariknya, setelah namanya diganti ya, tidak lagi pakai nuansa dark di dalam produk itu, produk tersebut jadi terkenal di sana. Pernah juga ada mobil ya mengeluarkan suatu merek ya, ternyata di dalam merek tersebut ya, di dalam bahasa kuno, ini bahasa kuno gitu, siapa yang tahu gitu ya, bahasa kuno Swedia ya dan Norwegia gitu ya, itu artinya, maaf ya, itu adalah alat biologis, alat kelamin ya. Nah, orang mana sangka sih gitu ya, dalam bahasa kuno, tapi artinya bisa lain banget artinya gitu ya. Nah, akhirnya namanya diganti dan mobil ini sangat terkenal di mana-mana dan ada di Indonesia, ya. Jadi kata itu mengandung makna ya dan diwarnai dengan konteks budaya setempat.
Nah, kita akan melihat ya, akar kata dari filsafat. Tentu saja jangan dari sudut pandang kita sekarang, tapi arti kata yang terkait dengan tradisi asal muasal kata filsafat itu muncul. Dengan begitu, maka kita akan lebih akurat dalam melihat arti kata dari filsafat. Kalau kita lihat dari akar katanya ya dalam bahasa Yunani ya. Kenapa? Karena jika bicara filsafat, maka tradisi ini bisa ditarik kepada sampai ke Yunani kuno ya. Bahkan filosofi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, filosofi ya itu dari kata philos, philein, philia, dan sophein atau sophia ya. Philia artinya cinta. Nah, dalam Yunani ya dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang artinya cinta seperti eros ya, erotik gitu ya, agape. Nah, philia itu artinya cinta ya. Ini cinta yang menggelisahkan, cinta yang menarik diri kita keluar, cinta yang membawa kita kepada pencarian ya. Lalu kata sophein atau kata sophia itu artinya bijaksana. Jadi arti sederhananya, filsafat itu adalah cinta atau pencarian akan bijaksana. Saya suka dengan istilah Indonesianya ya, bijaksana bukan bijak sini. Seolah-olah bijak itu ada di sana, di luar diri kita gitu ya. Kita bukan bijak itu sendiri, maka kita harus mencari keluar ya. Nah, filosofi ya sekali lagi ya adalah cinta akan bijaksana. Love of wisdom. Saya teringat buku Sui Sengtao ya, itu saya kutip dari buku yang judulnya adalah 101 Kisah Bermakna dari Negeri Cina. Ada cerita tentang Lao Tzu ya, yang membesuk gurunya yang sudah sakit. Lao Tzu ini adalah filsuf besar, dan dalam tradisi filsafat timur, dia dikenal sebagai Taoisme. Ya, Taoisme. Lao Tzu ya, dia tanya kepada gurunya, "Guru, ada gak hal yang bisa dibantu atau pesan yang perlu saya lakukan?" Gurunya yang sudah terkapar ya mengatakan, "Kalau kamu melewati desa tua, maka harus turun di sana." Lao Tzu bilang, "Oh, berarti orang tidak boleh lupa asalnya dari mana." Nah, teman-teman ingat ya, seringkali kita ya waktu kalau udah sukses nih, kita lupa siapa diri kita, dari mana asal kita. Ini adalah poin yang penting harus diingat ya. Lalu gurunya bilang lagi kepada Lao Tzu, "Kalau kamu melewati pohon yang tua, maka jalan harus melambat dengan langkah kecil." Lao Tzu bilang, berarti kalau ada yang lebih besar, lebih tua gitu ya, kita itu harus sopan, hormat pada orang yang lebih tua. Ini juga kita perlu ingat teman-teman, sehebat apapun posisi kita terhadap orang yang lebih tua, kita tetap harus tunjukkan rasa hormat kita. Lalu, gurunya bilang lagi ya kepada Lao Tzu, "Lihat mulut saya." Lalu ia buka mulutnya, lalu dia juga bilang, "Perhatikan, apakah lidah saya masih ada?" Lao Tzu bilang, "Masih ada, guru." Gurunya tanya lagi, "Oke, masih ada giginya gak?" Lao Tzu bilang, "Giginya sudah gak ada." Jadi kamu ngerti apa artinya Lao Tzu? Lalu Lao Tzu mengatakan, gigi itu keras, ya, lidah itu lunak. Yang keras sudah tidak ada, yang lunak tetap ada. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya bahwa ada bijaksana yang sangat indah yang kita bisa lihat daripada cerita ini. Dan ini bukan cuma bicara tentang hal teoritis, ini bicara tentang kehidupan, bagaimana kita hidup bijaksana. Nah, yang namanya filsafat itu bukan cuma bicara hal-hal teoritis saja, tapi kita mencintai akan yang namanya bijaksana, love of wisdom, ya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan tarik terus gitu ya, dari filsafat yang paling kuno sampai kepada filsafat yang modern. Kita akan melihat ada satu gambaran keindahan ya, dan di situ filsafat terus berjuang untuk mencari hal-hal yang paling mendasar di dalam kehidupan. Oke, kita sudah membahas tentang kedekatan antara filsafat dan ilmu pengetahuan modern sekarang. Bahkan bisa dikatakan filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Lalu kita coba meraba-raba ya, dari arti kata filsafat itu ya, itu adalah apa gitu ya. Sehingga kita kemudian mendapatkan satu kesimpulan, filsafat adalah cinta akan bijaksana. Nah,
Tetapi meskipun saya sudah tangkap nih kesan-kesan apa itu filsafat, saya masih ada pertanyaan nih. Filsafat itu jadi adalah ilmu atau adalah cara pikir? Ini yang mana gitu ya? Nah, kejelasan akan hal ini akan kita lihat di episode selanjutnya. Salam! Yo, kita sudah sekilas ya membahas, menelusuri apa itu filsafat. Nah, dari sekilas sejarahnya atau historisnya, kita sudah memperhatikan filsafat itu sangat dekat dengan ilmu. Kita katakan filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Lalu dari akar katanya, kita juga mendapatkan makna, filsafat adalah cinta akan bijaksana. Gimana? Meskipun kali ini materinya agak teknis ya, tapi lumayan seru kan ya pembawaannya. Nah, harap melalui Philosophize Me, filsafat makin boleh dikenal oleh khalayak ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan lupa, share kepada yang lain. Sampai jumpa, ingat slogan Philosophize Me.